Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di akhir tahun ini, di bulan Desember? Bulan yang merupakan penghujung di tahun 2020. Tahun yang bagi sebagian orang tahun yang penuh drama. Tahun yang mungkin juga penuh kesedihan. Tahun yang mungkin juga penuh kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan benda, kehilangan keuangan, dan ada juga yang kehilangan orang-orang tersayangnya. Tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya, jauh berbeda. Tahun ini sejak Maret sampai detik ini, dunia masih terbatasi. Dunia masih terbelenggu dengan ketakutan. Dunia masih terbelenggu dengan kekhawatiran. Bukan hanya di dunia, tapi juga di kita di Indonesia. Banyak orang merasakan perbedaan besar di tahun ini. Banyak orang di tahun ini juga terpaksa membatalkan banyak kegiatan. Yang rencananya mau keluar negeri, yang rencananya mau pergi haji, yang rencananya mau umroh, terpaksa harus dibatalkan. Bukan karena dia tidak mau, tapi karena maskapainya dan izin keluar memang dibatasi. Tapi dari semua itu tentu banyak hal yang bisa kita dapat di tahun ini. Percayalah, setiap kehilangan pasti ada yang bertemu. Setiap kehilangan pasti ada penemuan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu sudah hukum Tuhan di semesta ini. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Tahun ini mungkin tidak terasa bagi kita, ya, terasanya begitu cepat. Dari Maret semuanya dibatasi, terus bergerak, semua acara terbatasi. Yang biasanya ada konser di mana-mana, yang biasanya bisa pergi ke tempat hiburan, semuanya terbatasi. Sehingga serasanya tidak melakukan apa-apa. Tapi juga banyak orang yang di tahun ini juga mengalami perubahan bisnis yang luar biasa. Ada yang bisnisnya mungkin jatuh, tapi ada juga yang bisnisnya semakin bagus. Semuanya tergantung bagaimana kita menyikapi peristiwa ini. Bagaimana kita menyikapi situasi yang ada di tahun ini. Kita harus mampu beradaptasi, harus mampu berubah, harus mampu mengelola pikiran kita untuk selalu hidup dengan baik. Tuhan sudah memberikan kita pikiran untuk kita gunakan dalam menghadapi situasi apapun. Kalau pikiran kita baik, kalau pikiran kita benar, maka situasi apapun di luar sana sebetulnya tidak berpengaruh kepada kita. Apapun itu. Kenapa? Yang di luar sana itu hanya berpengaruh kepada diri kita kalau kita menyetujuinya, kalau kita menerimanya. Sadarilah bahwa Anda penentu dari kehidupan Anda. Tuhan menunggu Anda. Tuhan menunggu kita untuk berpikir yang benar. Maka Dia pun pasti mengiyakan apa yang kita inginkan. Buat Anda yang di akhir tahun ini sedih, yang di akhir tahun ini mungkin penuh dengan kekecewaan, penuh dengan perasaan-perasaan yang galau, yang tidak nyaman, yang mungkin sedih, yang perasaannya kehilangan. Coba deh Anda renungkan, kalau Anda terus seperti itu, apakah hidup Anda lebih baik? Apakah hidup Anda jauh berubah? Apakah orang-orang yang sudah pergi itu bisa kembali? Tentu jawabannya tidak. Tapi ingat, Anda harus terus berjalan. Anda harus terus bergerak. Anda harus tetap melanjutkan hidup. Maka bergeraklah
dengan berpikir yang benar. Saya mau membagikan ada 5 tips untuk membuat Anda tetap semangat di akhir tahun ini. Yang pertama, Anda kunjungi keluarga Anda. Kita masih punya rumah untuk kembali. Kita masih punya tempat untuk kita bercerita. Kunjungi keluarga Anda. Kunjungi mungkin bapak ibu Anda, adik Anda, kakak Anda, tante Anda, om Anda, paman Anda, sepupu Anda mungkin. Anda masih punya keluarga, kunjungi mereka dan bicaralah. Yang kedua, kunjungi teman dekat Anda yang mungkin selama ini merasa jauh dengan temannya. Kunjungi teman dekat Anda. Tapi ingat, tetap menggunakan protokol kesehatan. Kunjungi teman dekat Anda, berbicaralah, ceritalah yang menyenangkan. Dari bertemu keluarga, bertemu teman, disitulah bisa saja muncul solusi-solusi baru untuk hidup Anda. Itulah manfaat bersilaturahmi sebetulnya ya. Yang ketiga adalah Anda kerjakan hobi Anda. Di akhir tahun ini, daripada Anda sibuk dengan pasan-pasan yang negatif, yang jelek, Anda kerjakan hobi Anda yang sukanya memancing. Memancinglah ke tempat yang mungkin Anda belum pernah datangi. Yang sukanya travelinglah dengan menjaga kesehatan dengan benar, solo traveling. Kemudian yang sukanya otomotif, silakan Anda oprek otomotif Anda. Yang sukanya membaca, bacalah buku-buku yang belum Anda baca. Yang sukanya nonton film, nontonlah film-film yang belum Anda pernah tonton lewat handphone Anda, lewat media televisi yang sekarang bisa dihubungkan antara handphone dengan televisi gitu ya. Nah, berikutnya Anda cobalah pergi ke mall. Pergi ke mall ini bukan untuk berkerumun, tapi sendirianlah dan lihatlah orang-orang itu. Lihatlah bahwa masih banyak orang yang bisa tersenyum. Lihatlah bahwa kenyataannya di luar sana banyak orang yang masih bisa tertawa, yang masih bisa belanja, yang masih bisa tersenyum. Artinya, Anda pun juga harus bisa tersenyum, Anda pun juga harus bisa semangat. Ingat, tetap gunakan protokol kesehatan. Kenapa saya suruh Anda ke mall? Karena di situ ada banyak orang yang Anda bisa lihat, mereka masih bisa tersenyum, masih bisa bercengkrama, masih bisa tertawa, dan tersenyumlah. Supaya apa? Anda sadar bahwa Anda tidak sendirian. Yang kelima, Anda bisa baca buku yang berisi sugesti positif. Anda boleh membaca majalah sugesti di kekuatansugesti.com atau Anda bisa membaca buku kitab 101 sugesti positif untuk memberikan Anda booster, untuk memberikan Anda penguat dalam menjalani akhir tahun ini. Tujuannya apa? Supaya Anda kembali semangat, supaya Anda kembali tersenyum. Kerjakan 5 hal tadi dan rasakan akhir tahun Anda penuh dengan semangat. Saatnya Anda tersenyum, saatnya semangat lagi, saatnya menyambut matahari 2021 dengan penuh kebaikan, dengan penuh semangat, dan tentunya penuh dengan impian yang optimis. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.